Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dr. Afriani SEIMM yang merupakan salah satu dosen tetap Yayasan An-Nahl Al-Aqsa kampus di Tridharma Nusantara Makassar yang beralamat di Jalan Kumala nomor 51 Makassar, Kelurahan Pak Bambaeng. Terhitung sejak 1 Juni 2017 sebagai orang yang berprofesi sebagai pengajar atau dosen dalam melaksanakan tugas mengajar, saya tidak lepas dari kreativitas dan peningkatan mutu untuk menciptakan suatu perkembangan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar materi yang saya ajarkan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa, merupakan salah satu tujuan instruksional dari setiap mata kuliah di kampus. Saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu saya, beberapa di antaranya yaitu ekonomi mikro, perilaku organisasi, komunikasi dan etika bisnis, penganggaran perusahaan dan ekonomi internasional, di mana setiap mata kuliah memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya atau mata kuliah lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata kuliah juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Adapun sarana yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu laptop, whiteboard, laser proyektor, dan LCD, spidol, dan penghapus. Untuk mengikuti perkembangan ilmu teknologi guna memutakhirkan dalam proses pembelajaran, serta saya memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan secara maksimal. Salah satu contohnya dengan memanfaatkan email atau elektronik mail atau surat elektronik sebagai media pembelajaran untuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi setiap mahasiswa diwajibkan memiliki email sehingga kami bisa saling interaksi secara cepat, sebab internet bagaikan jembatan penghubung antar dosen dengan mahasiswa dalam hal pembelajaran dan pemberian tugas. Sebelum menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, terlebih dahulu saya menyusun dan merevisi materi perkuliahan, sebab setiap semester harus saya sesuaikan dengan secara berkala dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara merevisi atau membuat RPS. Di saat melaksanakan tugas mengajar, saya berusaha menerapkan metode yang efektif dan tidak membosankan bagi mahasiswa, di mana di dalam proses pembelajaran tersebut disebut dengan metode Edmodo, yaitu metode yang menggunakan perangkat teknologi seperti Android atau internet yang merupakan media pembelajaran seperti lewat email, WhatsApp, Google Classroom, dan aplikasi komunikasi lainnya. Terkhusus di masa pandemi sejak awal 2020, saat ini media komunikasi dan pembelajaran sangat menolong, seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya yang sejenis untuk melakukan tatap muka atau tatap maya dengan antara dosen dengan mahasiswa, yang seakan merubah kebiasaan dan memaksakan bagi pendidik atau mahasiswa dan mahasiswa mampu menggunakan aplikasi pembelajaran yang ada. Dan dari beberapa mata kuliah yang saya dipercayakan sejak saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara Makassar, yang menjadi mata kuliah atau tugas pembelajaran yang saya diamanahkan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 pada saat ini adalah
mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu semester 5 program studi manajemen dan akuntansi, program sarjana atau S1 yaitu 5 kelas dari yaitu kelas MK1A, MK1B, dan MS2C, AKA1, dan MK3, yang dimana jumlah mahasiswa setiap kelasnya lebih dari 30 orang mahasiswa, dan dimana capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran lulusan program studi S1 ini, terutama pada mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu meliputi sikap di mana memiliki interaksi norma, nilai dan moral, dan etika akademik, dan menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan adapun yang menjadi keterampilan umum yang diharapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi ini adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, bahkan inovatif dalam konteks pengembangan teknologi dan bidang keahliannya, sesuai dengan bidang keahliannya, dan mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan data yang ada. Dan yang ketiga adalah keterampilan khusus. Diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan khusus yang mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana organisasi pada level organisasi secara fungsional. Dan yang kedua adalah mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat fungsi organisasi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan, yaitu di mana mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian, dan fungsi organisasi, yaitu pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Dan yang kedua adalah mengetahui, menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan atau humanity value. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah diharapkan memahami konsep dasar-dasar penganggaran perusahaan dan perencanaan perusahaan, memahami fungsi dan macam anggaran, menguasai anggaran penjualan, menguasai ramalan penjualan baik secara peramalan menggunakan metode linier dan non-linier. Dan yang selanjutnya adalah mampu mengetahui jenis-jenis anggaran yang ada di dalam perusahaan, seperti anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan baku dan pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi, dan evaluasi kinerja dan analisis varians. Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep penganggaran dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menyelesaikan sesuai dengan teknik penyusunan anggaran, yang dimana capaian pembelajarannya atau subbabnya adalah konsep dasar penganggaran perusahaan, perencanaan dan penganggaran perusahaan, fungsi dan macam anggaran, anggaran penjualan, ramalan penjualan, standar kesalahan peramalan, dan jenis-jenis anggaran yang ada di dalam anggaran perusahaan, seperti anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan evaluasi.
kinerja, dan analisis varians. Adapun buku yang dijadikan acuan atau referensi dalam mata kuliah ini yang menjadi buku pegangan ada 3. Yang pertama adalah memakai buku Catur Sasongko, itu pada terbitan Salemba 4 tahun 2013. Dan ada beberapa referensi lagi yang dipakai seperti buku Nafarin dan Gunawan Adi Saputro. Adapun kegiatan pembelajaran atau metode yang dilakukan yaitu dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan students centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa, yang dimana para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas, dan mempresentasekan dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik itu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap atau attitude. Ada 3 metode, ada 3 metode utama yang saya lakukan dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah yang pertama adalah presentasi oleh dosen atau saya membawakan materi dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua adalah menugaskan individu atau penugasan individu melalui latihan soal-soal setiap babnya atau setiap pembahasan. Dan yang ketiga adalah metode diskusi tanya jawab antara mahasiswa dan dosennya. Kemudian adapun tugas dalam mata kuliahnya adalah tugas utama yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan 1 semester, yaitu mengerjakan latihan soal terkait penyusunan masing-masing anggaran. Adapun teknik penilaiannya yaitu setiap tugasnya di akhir pertemuan adalah tugas individu atau contoh soal atau mengerjakan soal yang dikumpul melalui media yang ditentukan di awal perkuliahan, yaitu melalui Google Classroom, dan semua kegiatan tugas-tugas itu harus di-store di Google Classroom-nya. Berkaitan dengan disiplin dalam pengerjaan tugas baik di kelas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu mahasiswa harus mampu mengikuti tata tertib yang telah disampaikan di dalam kontrak perkuliahan, yang dimana mahasiswa diharapkan mematuhi atau hadir di dalam kelas itu minimal 15 menit keterlambatan, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah tugas yang diberikan harus dikumpul berdasarkan jadwal waktu yang ditentukan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, otomatis classroom itu akan dikunci dan tidak bisa lagi untuk diupload tugas-tugasnya. Begitupun untuk kehadiran di classroomnya atau di kelasnya, baik itu offline maupun online secara daring, yaitu aplikasi Zoom, itu memiliki batas waktu untuk masuk, yaitu 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit keterlambatan. Adapun komponen proporsi penilaian, yaitu tugas-tugas itu harus memiliki tugasnya harus terkumpul dari pertemuan pertama sampai semester berakhir, itu menjadi titik atau porsi komponen penilaian utama. Intinya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dari pembelajaran yang dilakukan adalah mahasiswa dituntut mengikuti selain cerdas ilmu pengetahuan, juga harus cerdas etikanya dan memiliki karakter dalam kehidupan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.